Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema seperti apa dia menganggapmu sekarang. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Kita lihat di sini untuk kartu pertama yang keluar. Ada Five of Cups. Pada saat ini, dia menganggap kamu adalah sebagai seseorang yang sangat-sangat berharga. Seseorang yang sangat bisa membuat dia jatuh cinta. Membuat dia merasakan kenyamanan. Baik itu di saat dia dekat dengan kamu, ya, atau sedang berkomunikasi dengan kamu. Dia merasakan adanya ketulusan, adanya kebaikan, serta energi-energi positif yang kamu miliki untuk dia. Namun memang terlihat juga di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups, ada suatu jarak ya. Mungkin yang terjadi di antara kalian berdua, entah mungkin sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah tidak ada pertemuan lagi, atau bahkan ada yang beda kota, beda negara ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, di sini dia merasa bahwa kamu adalah masa depannya. Dia tetap merasa bahwa kamu selama ini telah berhasil mengetuk pintu hati terdalamnya. Kamu juga di sini yang bisa menyembuhkan luka batinnya. Jadi sejauh apapun jarak yang ada, ya, perbedaan yang ada pada saat ini, dia tetap merasakan hal yang sama. Meskipun memang di sini dia kesulitan ya untuk mengungkapkan perasaannya pada kamu, padahal dia ingin sekali bisa melakukannya. Dia ingin kamu tahu tentang perasaan dia yang paling dalam. Apalagi jika pada saat ini kalian berdua sudah putus, sudah tidak ada komitmen lagi. Dia ingin memberitahu kamu bahwa segala hal yang terjadi yang membuat kalian berpisah, ya, dia menyesalinya di sini. Dia berharap akan ada kesempatan yang akan membawa kalian kembali bersama pada suatu komitmen, sebuah status yang tentunya bisa membawa kebahagiaan juga bagi kalian berdua. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Oke, ada Ace of Cups. Energi yang besar, energi yang cukup kencang, ya, tentang kamu. Karena di sini dengan hadirnya kartu Ace of Cups, dia melihat kamu bisa dan juga mampu untuk menemani dia dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, dia di sini merasa bahwa kamu benar-benar berharga. Kamu benar-benar seseorang yang berbeda dari orang-orang lain yang pernah dia temui. Meskipun memang juga terlihat ya bahwa ada sebagian dari kamu yang memiliki perbedaan karakter ya sama orang ini. Contohnya mungkin satu pihak lebih banyak diam ya, banyak cuek, tapi satu pihak yang lainnya ingin bisa diperhatikan dengan intens. Hati terdalamnya mengatakan bahwa dia ingin hidup dengan kamu selamanya. Dia ingin bisa memulai kembali awal yang baru. Dia ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa menjalani hubungan ini. Karena sejauh apapun dia mencari orang lain atau berusaha move on dari kamu, dia tetap nggak bisa di sini ya. Dia tetap dan selalu memikirkan kamu, merindukan kamu, mengingat kenangan-kenangan yang sudah kalian ciptakan bersama.
memang di sini dia mencoba untuk melanjutkan kehidupannya tanpa kamu, tapi tetap dia merasa ada yang kurang, ada yang sepertinya tidak bisa diisi gitu dengan orang lain. Hatinya nggak bisa terisi dengan orang lain selain kamu. Bahkan jika mungkin dia mengenal orang lain, dia mencoba untuk dekat atau menjalin hubungan, dia nggak bisa merasakan hal yang sama. Energi cinta yang sebesar ini yang dia rasakan sama kamu. Oke? Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Kita lihat lagi, di sini ada kartu The World. Dia merasakan dan juga menganggapmu sebagai seseorang yang paling tulus yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Oke? Karena kartu ini mengatakan bahwa memang mungkin sebelumnya seperti ada tekanan ya antara kamu dan dia, bisa jadi tentang konflik yang belum terselesaikan dengan baik, atau di sini juga terlihat bahwa ada energi yang membuat antara kamu dan dia sebenarnya sama-sama sensitif ya jika menyangkut tentang permasalahan tersebut. Apapun ya, bisa jadi tentang perbedaan karakter atau perbedaan cara berpikir ya. Namun ada konflik di sini yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu jika sebelumnya menggantung ya atau tidak terselesaikan dengan baik. Karena bisa jadi perpisahan ya yang kalian rasakan pada saat ini adalah karena konflik yang sebelumnya terjadi ya di sini dengan hadirnya kartu The World. Mungkin sebagian dari kamu merasa ragu ya, kamu merasa tidak yakin tentang kelanjutan hubungan ini ke depannya akan seperti apa. Karena meskipun kamu sayang sama dia ya, kamu cinta sama dia, tapi di satu sisi yang lain kamu merasakan bahwa dia belum bisa memahami kamu sepenuhnya dan dia belum bisa mengendalikan sisi emosionalnya dengan baik. Ya. Beberapa di antara kamu memang ada yang berhubungan dengan seseorang yang keras kepala, mungkin egonya tinggi, dia nggak ingin disalahkan dan justru balik menyalahkan kamu jika dia melakukan kesalahan. Namun sebenarnya dari hati terdalamnya, dia takut kehilangan kamu. Ya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu dia akan terus belajar ya di sini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Karena dia ingin bisa bersama dengan kamu dan dia tahu bahwa kamu tidak akan mentoleransi segala bentuk karakter-karakter yang sebenarnya bisa diubah gitu ya, tapi dia nggak mau berubah. Dia nggak mau jadi orang yang seperti itu lagi, makanya di sini dia ada keinginan untuk bisa merubah segala karakter-karakter ataupun sifat-sifat buruknya yang sebelumnya sudah dia tunjukkan sama kamu. Oke, selanjutnya, seperti apa dia menganggapmu sekarang? Ada kartu Nine of Cups. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang mandiri dan juga independen ya. Dia merasa bahwa kamu baik-baik aja tanpa dia, tapi dia sendiri tidak merasakan hal yang sama. Justru dia merasa begitu galau, dia merasa begitu kosong, ya, merasa hampa. Karena dia menganggap kamu adalah sebagai seseorang yang spesial, yang bisa melengkapi hidupnya. Jadi kalau kamu nggak ada di sisinya, dia akan begitu sedih, dia akan begitu galau, dan tidak bisa lagi di sini merasakan kebahagiaan. Dia tahu dan menyadari bahwa sebelumnya dia memang sudah melakukan banyak kesalahan, ya. Ada energi penyesalan memang di sini, dan mungkin ada yang beberapa di antara kamu yang kayak dicuekin ya sama orang ini. Entah memang karena sifatnya yang cuek atau dingin ya,
atau mungkin dia adalah seseorang yang cukup tertutup ya, sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga kecemburuan. Selain itu, di sini dia mungkin ingin selalu ya dimengerti oleh kamu. Namun dia tidak melakukan hal yang sama, dia tidak bisa ataupun kesulitan untuk mengerti kondisi dan juga situasi kamu. Itulah yang menyebabkan dia jadi begitu menyesal karena gagal. Ya, dia sudah gagal dalam mengerti dan juga memahami kamu. Dia ingin berubah, dia ingin menjadi seseorang yang terbaik untuk kamu. Karena kamulah di sini yang dia rasa adalah cinta sejatinya, jodohnya, masa depannya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Oke, ada kartu Page of Swords. Di sini saya merasakan bahwa ada suatu pemikiran ya yang pada akhirnya di sini dia bisa mengerti tentang kamu ya, adalah bahwa dia menganggap kamu adalah seseorang yang tulus selama ini. Dan sebenarnya di sini dengan hadirnya kartu Page of Swords, dia ingin mengikat kamu dalam sebuah komitmen, dalam sebuah status. Ya, jika pada saat ini belum ada status di antara kalian berdua. Ada energi serius juga ya, mungkin ke jenjang pernikahan. Dia memiliki niat tersebut karena memang dia tidak ingin lama-lama, dan juga dia ingin bahwa kamu hanya akan menjadi miliknya seorang. Karena dia tahu ya di sini bahwa dia tidak sanggup membayangkan kamu mungkin digoda oleh orang lain ya, dia nggak rela dan akan sangat cemburu bahkan hanya dengan memikirkannya. Itu yang terlihat di sini. Karena dia menganggap kamu begitu spesial, dia menganggap kamu begitu mengagumkan. Jadinya jelas ya bahwa dia tidak ingin kamu diambil gitu sama orang lain. Saya juga merasakan ada energi yang mengatakan bahwa mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pesan yang kamu terima ya. Bisa jadi dari seseorang yang kamu fokuskan ini. Pesan yang mengatakan mungkin dia ingin bisa memulai komunikasi. Mungkin nanyain kabar kamu, mungkin dia ngajakin untuk bertemu, dan lain sebagainya. Ya, karena sebelum-sebelumnya di sini dia memang kayak pasif ya. Belum ada tindakan sama sekali, namun di sini dia ingin bisa memulai awal yang baru. Namun memang dibutuhkan keberanian, rasa percaya diri, dan juga tindakan yang nyata ya dari dia terhadap kamu di sini. Oke? Kita lanjut lagi, seperti apa dia menganggapmu sekarang. Oke, ada kartu Knight of Swords. Di sini, dia menganggap kamu sebagai seseorang yang serasi dengannya. Ya. Meskipun mungkin ada beberapa masalah, ada beberapa perbedaan karakter dan lain sebagainya, tapi dia yakin di sini ya, dengan hadirnya kartu Knight of Swords, dia yakin bahwa jika kalian menurunkan ego masing-masing dan juga mengedepankan energi cinta, maka kalian akan menikmati kebahagiaan, maka kalian akan sanggup dan juga mampu untuk mempertahankan hubungan ini dengan baik sampai ke masa depan, sampai mungkin kalian menikah ya, dan membentuk sebuah keluarga yang utuh, lengkap, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Ada energi seseorang yang akan datang ya, di sini cukup kencang energinya dengan hadirnya kartu Knight of Swords. Dia nggak mau berlama-lama lagi di sini karena sebelumnya dia sudah menunggu cukup lama dan dia tidak ingin lagi mengulur waktu. Karena dia merasa udah mengulur waktu cukup lama
ya, dengan tidak adanya komunikasi ataupun pertemuan di antara kalian ya selama mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun bagi sebagian dari kalian. Intinya di sini dia tidak akan menyia-nyiakan lagi kesempatan untuk bisa datang ya, untuk bisa memulai, mengawali hubungan cinta bersama dengan kamu. Oke. Seperti apa dia menganggapmu sekarang? Di sini ada kartu Eight of Pentacles. Dia menganggapmu sebagai seseorang yang punya kebaikan yang besar di dalam hati kamu. Itulah yang membuat dia nyaman di sini. Itulah yang membuat dia merasakan energi-energi positif yang kamu berikan sama dia, mungkin melalui perhatian, mungkin melalui kamu yang menemani dia di saat senang maupun di saat dia sedih. Kamu selalu mendukung dia. Kamu selalu berkorban dan berusaha gitu untuk bisa dekat dan juga mempertahankan hubungan kalian sebelumnya. Dan kualitas tersebut tidak dia temukan ya sama orang-orang lain yang mungkin hanya ingin memanfaatkan dia, yang mungkin hanya ingin kesenangan sesaat aja dengan dia. Sedangkan kamu berbeda di sini. Dia merasakan perbedaan tersebut. Dan mungkin memang sebagian dari kamu berhubungan dengan seseorang yang kurang bisa romantis gitu ya, melalui kata-kata. Karena di sini dengan hadirnya kartu Eight of Pentacles menunjukkan dia sebenarnya bisa romantis ya, tapi melalui tindakan. Lebih ke tindakan di sini. Ya. Dia akan selalu menemani dan juga memenuhi kebutuhan kamu jika kamu meminta bantuannya, ya, jika kamu mungkin minta ditemenin atau kamu butuh untuk diberikan saran, dia akan dengan senang hati memberikannya. Karena dengan begitu dia merasa bahwa dia dibutuhkan, bahwa dia penting dalam hidup kamu dan dia senang, ya, dia bahagia untuk bisa menjadi seseorang yang membantu kamu ataupun selalu ada untuk kamu. Oke. Selanjutnya, seperti apa dia menganggapmu sekarang? Oh, ada kartu Death di sini. Dia menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa dan juga mampu untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Ya, dia merasa terpacu, dia merasa termotivasi untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk bisa bersama dengan kamu. Karena di sini dengan hadirnya kartu Death ya, menunjukkan bahwa dia akan meninggalkan segala energi-energi buruk, energi-energi negatif, hal-hal yang mungkin hanya merugikan dirinya sendiri, merugikan kamu dan juga orang lain ya. Dia akan siap meninggalkan itu semua. Apapun yang tidak membuat hubungan ini berjalan dengan baik ya, dia siap meninggalkan sifat-sifatnya tersebut. Mungkin ini bukanlah perubahan yang mudah bagi dia, tapi dia tetap akan melakukannya. Karena bagi dia, kamu adalah prioritasnya. Hubungan kalian adalah yang ingin dia prioritaskan pada saat ini. Ya, cuma kamu yang benar-benar bisa membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Dan dia tidak ingin menyanyiakan kamu lagi jika sebelumnya dia pernah menyanyiakan kamu, melukai kamu, atau membuat kamu sakit hati. Kita lanjut lagi, seperti apa dia menganggapmu sekarang. Ada kartu The Star. Saat ini, dia menganggap kamu sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Artinya sebenarnya dia merasa senang dan juga bersyukur sudah bisa mengenal kamu, terlepas dari apapun situasi dan status kalian pada saat ini. Entah masih bersama atau sudah berpisah, tapi sebenarnya dia bersyukur ya bisa mengenal kamu.
harapan terbesarnya adalah untuk bisa menjalin hubungan, ya, mewujudkan masa depan bersama, dan juga bersatu dalam pernikahan. Karena dengan hadirnya kartu The Star di sini, dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang dikirimkan oleh semesta untuknya. Dia merasakan energi yang sangat besar. Dia mungkin sudah menganggap kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, jodoh masa depannya, apapun, ya. Intinya dia merasa udah terikat sama kamu di sini. Ya. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang juga bisa menerangi hidupnya, melengkapi hidupnya. Seperti bintang, ya, yang ada di dalam hatinya. Kita lanjut lagi, seperti apa dia menganggapmu sekarang. Ada kartu The Sun. Bagus di sini energinya, ya. Saya merasakan ada perubahan yang besar di sini, terutama jika kamu berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya tertutup atau misterius. Karena dengan hadirnya kartu ini, artinya dia udah siap untuk bisa lebih jujur sama kamu, lebih terbuka sama kamu, dan dia akan benar-benar menjaga, ya, kepercayaan yang sudah kamu berikan sama dia. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah dibohongi, ya, pernah kayak dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia selalu menutupi sesuatu, dia tidak terbuka, dia misterius dan lain sebagainya. Jadi di sini ada perubahan, ya, dengan hadirnya kartu The Sun, dia akan menjadi seseorang yang lebih hangat, lebih bisa memberikan kamu kepastian, komitmen, dan juga perhatian yang hangat. Ada energi yang hangat di sini dengan hadirnya kartu The Sun. Karena jelas, ya, dia tidak ingin kehilangan kamu, dia tidak ingin kamu berpaling ke lain hati. Oke, selanjutnya seperti apa dia menganggapmu sekarang. Ada kartu Knight of Cups. Saya merasakan ada energi di mana mungkin sebagian dari kamu sebelumnya berhubungan dengan seseorang yang kurang setia di sini. Bisa jadi dia pernah menghadirkan orang ketiga, ya, bisa jadi dia belum benar-benar serius sama kamu sebelumnya. Tapi di sini dengan hadirnya kartu Knight of Cups, artinya setelah dia berpetualang gitu, ya, dalam artian dia sudah mengenal banyak orang dan lain sebagainya, pada akhirnya dia menyadari bahwa di antara banyaknya orang-orang yang dia temui, yang dia kenal, tapi tidak ada yang benar-benar meluluhkan hatinya, seperti kamu yang memiliki kemampuan tersebut. Ya, dan jika dia pernah menghadirkan orang ketiga, maka di sini dia siap untuk meninggalkannya. Ya, dia siap untuk bisa fokus sama kamu. Karena saya merasakan di sini ada energi lamaran. Saya melihat ada energi di mana kamu dan dia akan menikah nantinya. Oke? Ini bisa jadi siapapun orang yang kamu fokuskan, bisa jadi orang yang lama, orang yang udah kamu kenal, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, atau seseorang yang baru di sini yang akan datang, ya, dan menawarkan cinta, menawarkan komitmen dan hubungan, ya, ke jenjang yang lebih serius. Untuk zodiak, ya, di sini saya merasakan ada energi Aquarius, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Earth sign, ya, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Leo, dan juga ada Libra, Gemini. Ya, namun tentunya kamu bisa dari zodiak apapun atau berhubungan dengan zodiak apapun tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa dia menganggap kamu sekarang?
Ada King of Pentacles. Ada energi Virgo juga. Bottom of deck ada Three of Swords. Ada energi Taurus juga ya di sini. Saya merasakan bahwa kamu ingin bisa diperlakukan dengan baik tentunya. Kamu ingin bisa bersama dengan seseorang yang tepat. Namun terkadang ada situasi-situasi yang tidak bisa selalu dikendalikan ya. Mungkin kamu juga melakukan kesalahan atau kamu terjebak dengan orang yang salah. Namun apapun yang telah terjadi di masa lalu, ya kamu tidak perlu menyesalinya. Cukup belajar dari hal tersebut dan ikhlaskan, maafkan dan lepaskan. Kamu siap untuk melangkah di sini ke masa depan. Kamu siap untuk mengawali suatu hubungan yang baru ya ataupun kehidupan cinta yang baru, yang luar biasa, yang sangat-sangat bisa membuat kamu merasa bersyukur nantinya. Karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu King of Pentacles ya, saya merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat-sangat bisa menjaga hubungan dengan baik. Jika kamu diperlakukan dengan baik, maka kamu akan berkali-kali lipat baiknya terhadap orang itu. Ya, bukan hanya tentang seseorang yang menjalin hubungan dengan kamu, tapi dengan siapapun, ya, dengan teman, dengan keluarga. Tapi kalau kamu udah dikhianati atau kamu udah dikecewakan, maka kamu akan mundur di sini. Karena kamu udah merasa nggak dihargai lagi, kamu merasa udah kayak dimanfaatkan aja. Apalagi bottom of deck ada Three of Swords di sini ya, energi yang menyakitkan. Hati kamu seperti ditusuk di sini ya, dengan pedang. Bukan hanya satu, tapi 3 sekaligus. Ya, bayangkan betapa sakitnya ini. Jika kamu pernah mengalami situasi ini, maka saran terbaik adalah untuk bisa memaafkan ya, karena nggak ada gunanya juga menyimpan dendam, itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Hanya akan menurunkan energi dan vibrasi kamu, dan kamu akan menarik lebih banyak energi negatif. Tapi kalau kamu udah mampu gitu ya untuk memaafkan, melepaskan, dan ya udah kamu melangkah maju aja, maka di sini semesta akan memberikan hal-hal yang baik, energi kamu juga akan lebih positif, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang pantas ya, dan juga selevel dengan kamu. Energinya, kebaikannya, ketulusannya, ya, jangan patah semangat, karena kamu di sini perjalanannya juga akan menjadi lebih baik ya. Kamu di sini akan bisa bersama dengan soulmate, twin flame, ataupun juga menikah ya dengan jodoh kamu. Jika kamu pada saat ini butuh healing, butuh untuk menyembuhkan hati kamu, ambil waktu kamu ya. Jangan terburu-buru karena seseorang yang tepat akan datang juga di waktu yang tepat. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.